Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Ningsih, nomor absen 2, kelas 11, Multimedia 3. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan prototipe produk? Kalau kalian tidak tahu, saya akan menjelaskannya. Pengertian prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Di sini ada A, tujuan kegiatan pembelajaran. Yaitu 1, ada proses kerja prototipe. Yang kedua, ada bentuk prototipe. Ketiga, proses pembuatan prototipe. Dan yang keempat, ada alat perancangan sistem. Di sini ada juga B, uraian materi. Alpha prototip, yaitu memiliki bagian ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Ditujukan pengetesan untuk menentukan apakah produk ini bekerja sesuai desain yang diinginkan dan ataukah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan ada juga disebut beta prototype yang dibuat dengan bagian disuplai oleh proses produksi sebenarnya, tetapi tidak rakit dengan proses akhir ditujukan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu proses kerja prototipe. A. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang B, working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. C. Prototipe rekayasa atau engineering prototype. Dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model, dan dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. D. Prototipe produksi atau production prototype. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja, daya tahan produk, dan partnya. E. Quality production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. F. Model. Merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look-like model, secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diberikan 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan bentuk prototipe. Berdasarkan karakteristiknya ada 2, yaitu high fidelity mengacu pada tingkat kerincian dengan produk akhir. Yang kedua, low fidelity tidak terlalu rinci menggambarkan sistem.
Fitur yang akan diimplementasikan pada prototipe sistem dalam dibatasi dengan teknik vertikal atau horizontal. Vertikal prototipe mengandung fungsi yang detail tetapi hanya untuk beberapa fitur terpilih, tidak pada keseluruhan fitur sistem. Horizontal prototype mencakup seluruh fitur antarmuka pengguna, namun tanpa fungsi pokok, hanya berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan proses pembuatan prototipe. Merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang, menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Langkah-langkah prototyping yaitu A. Analisis kebutuhan sistem. Pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai alasan timbulnya ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi. Analisis kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik, antara lain 1. Masukan yang diperlukan atau input. 2. Keluaran yang dihasilkan atau output. 3. Operasi yang dilakukan atau proses. 4. Sumber data yang ditangani. 5. Pengendalian atau kontrol. B. Desain sistem. Analisis sistem atau sistem analisis mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem akan menghasilkan proses prototype produk yang baik sebaiknya mencakup 7 bagian, yaitu 1. Fitur menu yang cepat dan mudah. 2. Tampilan input dan output. 3. Laporan yang mudah dicetak. 4. Data dictionary yang menyimpan informasi pada setiap field termasuk panjang field, pengeditan dalam setiap laporan dan format field yang digunakan. 5. Database dengan format dan kunci rekod yang optimal. 6. Menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database. 7. Struktur yang sederhana dengan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakai melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan lain-lain. C. Pengujian sistem. Paket software prototype diuji, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang hingga dapat diterima pemakaiannya. Pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tahap 11 penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Mulyanto tahun 2009. Menurut Somerville tahun 2001, pengujian sistem terdiri dari 1. Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. 2. Pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. 3. Pengujian subsistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. Pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara subsistem dengan interface-nya, serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. 5. Pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. 6. Dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal sampai akhir pembuatan program. Ada beberapa model pengukuran kepuasan user terhadap sistem. Di antaranya adalah teknologi acceptance model atau TAM, end user computing atau EUC, satisfaction teknologi HIT atau CTF, analisis dan human organizational technology atau HOT model.
D. Implementasi. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama. Evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi pengguna sistem dan teknologi informasi. Yang terakhir, saya akan membahas materi alat perancangan sistem. Perancangan sistem membutuhkan peralatan berupa alat-alat perancangan proses dan alat perancangan data. Alat perancangan proses terdiri dari diagram aliran dan diagram arus sistem. Sedangkan alat perancang data terdiri dari diagram relasi entitas atau entity relationship dan kamus data atau data dictionary, yaitu A. Diagram aliran data. Diagram aliran data atau data flow diagram atau DFD adalah sebuah alat dokumentasi grafis yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang sedang akan dikerjakan. D. Diagram arus sistem. Diagram arus sistem atau sistem flowchart adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci, untuk menggambarkan aliran sistem informasi dan diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program. C. Diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas menunjukkan antar entitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungan sehingga data tergabung dalam satu kesatuan yang terintegrasi. D. Kamus data. Kamus data adalah penjelasan tertulis lengkap dari data yang diisikan ke dalam database. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan.